Aku anak sekolah minggu gereja Masih Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injil di Minahasa, selalu jujur penuh semangat setiap beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemip. Ya. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bertemu lagi di hari ini, Minggu tanggal 22 November tahun 2020. Dan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita semua untuk masuk dalam kemuliaan Allah lewat puji-pujian dan penyembahan kita di ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam, untuk guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu maupun keluarga yang ada di rumah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Dan kita akan mulaikan ibadah kita. Enci mengundang kita semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Bertemu Lagi. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, bertemu lagi, ya bertemu di sini. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, bertemu lagi, ya bertemu di sini. Kawan mana senyummu? Kawan mana tawamu? Hahaha, hilangkanlah susahmu, hilangkanlah sedihmu. Mari memuji Tuhan. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Bertemu lagi, bertemu lagi, kita bertemu lagi, bertemu lagi, ya bertemu di sini. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, bertemu lagi, ya bertemu di sini. Kawan mana senyummu? Kawan mana tawamu? Hahaha, hilangkanlah susahmu, hilangkanlah sedihmu. Mari memuji Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang masih menuntun kehidupan kita sehingga kita boleh menikmati kehidupan yang baru di pagi hari ini. Kita diberkati dengan tubuh yang sehat, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Oleh sebab itu kita akan angkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dituntun oleh Enci Pena. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ibadah gereja anak di pagi hari ini ya Tuhan,
dari awal hingga berakhirnya. Kiranya disertai dan mau jadi di dalam nama Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan pengentaran kuat kuasa daripada Roh Kudus. Amin. Ya. Masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian yang penuh dengan sukacita, yaitu sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa, kita angkat pujian Besar Cinta Yesus. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Untuk menuntun doa pengakuan dosa kita pagi ini oleh Enci Ai. Adik-adik semua lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu kami boleh ada lagi datang beribadah, memuji dan membesarkan akan kebenaran nama-Mu. Saat ini ya Tuhan, kepala kami tertunduk, kami anak-anak-Mu mau mengaku akan setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan, yang telah menyakiti hati mama papa kami, saudara-saudari kami, teman-teman kami, bahkan terlebih menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan, layakkanlah kami selalu untuk selalu disebut sebagai anak-anak-Mu. Ini doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam pelayanan firman, dan untuk adik-adik di rumah, Enci persilakan duduk. Dan dalam persiapan firman Tuhan sebentar akan dituntun oleh Enci Wati Umar. Kita akan angkat dulu sebuah pujian, Satu Kali Allah Berfirman. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang ku dengar. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang ku dengar, bahwa kuasa
Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, torang boleh baku dapat ulang pagi hari ini. Tadi sudah memuji Tuhan, sungguh sukacita semua karena Tuhan yang sudah menganugerahkan sukacita kepada kita. Saatnya kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan, dan juga sebentar kita akan menyaksikan video firman Tuhan. Sebelum itu, torang mau berdoa. Untuk doa ini, torang berdoa bersama-sama. Enci yang mau berdoa, adik-adik dan juga guru-guru mengikuti. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi hari ini kami boleh lagi memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan bersama dengan teman-teman, anak-anak sekolah minggu, dan guru-guru sekolah minggu, serta orang tua. Kami sungguh bersyukur, kami percaya ini semua adalah bukti betapa besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Saatnya kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan menyertai dan memberkati kami semua. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua saat ini, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan mampu kami mengerti, terlebih lagi mampu kami praktekkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pagi hari ini orang akan membaca firman Tuhan, yaitu dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Lukas pasal 10. Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Sekali lagi untuk firman Tuhan pagi hari ini, kita akan membaca dari kitab Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-37. Dan untuk firman Tuhan ini kita akan baca bersama-sama, Enci dan juga adik-adik yang ada di rumah bersama dengan Enci dan juga orang tua. Tapi orang cuma mau baca 3 ayat, yaitu ayat 25, 26, dan 27. Sedangkan ayat 28 dan seterusnya nanti orang mau ikuti bersama lewat video. Lembaga Alkitab memberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Orang baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya,
apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Demikian selanjutnya ayatnya yang ke-28 sampai ayat 37 kita akan saksikan lewat video. Mari kita saksikan bersama. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian."
Shalom adik-adik. Aduh, luar biasa penyertaan Tuhan yang torang rasakan sampai hari ini. Tanggal berapa hari ini adik-adik? Enci tanggal berapa? 22 November 2020. So tinggal 1 bulan Kang Enci, semua hari Natal. Pasti semua so sukacita. Adik-adik yang sangat diberkati Tuhan, cerita firman Tuhan pagi hari ini masih tema yang sama dari 3 minggu yang lalu, yaitu tentang kepribadianku. Dan tadi orang so saksikan video firman Tuhan tadi, bagaimana cerita Tuhan Yesus yang sudah kita saksikan tadi, di saat ada seorang yang turun dari Yehuda ke Yerusalem. Di tengah jalan dia diserang oleh penyamun yang merampok, bukan cuma merampok, bahkan sampai memukul dia sampai luka-luka. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dan cerita firman Tuhan pagi hari ini DP judul Murah Hati dan Suka Menolong. Siapa di sini yang suka menolong? Kalau di gereja sini ada enci-enci, ada semua, ada angkat tangan di engku. Adik-adik rumah juga pasti. Kapan orang so suka batolong orang? Ya karena torang ini yang lebih dulu Tuhan ada tolong. Sebenarnya torang ini harus dihukum karena torang pedosa-dosa. Torang yang harus menderita karena torang pedosa-dosa, tapi Tuhan so selamatkan patorang. Tuhan tolong patorang. Jadi Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini yang torang baca, Tuhan minta atau Tuhan mau supaya torang juga mau tolong torang pe teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar patorang semua. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau tadi ada saat ada ibadah, ada saksikan bagaimana enci-enci pe gaya-gaya Kang. Aduh, sukacita sekali dorang, luar biasa. Berarti enci-enci saat ini sungguh merasakan Yesus itu luar biasa. Sangat sukacita karena Tuhan Yesus yang kasih sukacita Pak enci-enci. Dan pasti buat adik-adik di rumah juga saat ini pasti sangat bersukacita karena kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup adik-adik bahkan kita semua. Adik-adik yang diberkati Tuhan, enci mau saya ingat ulang cerita firman Tuhan dari beberapa minggu yang lalu tentang kepribadian, yaitu Tuhan Yesus mengajar buat orang sebagai anak-anak Tuhan bagaimana orang harus menghormati orang lain, bagaimana orang harus hidup disiplin seperti Daniel, 3 kali dia berdoa setiap hari. Dan minggu lalu yaitu tentang rela berkorban, DP toko Nehemia. Oh, ada orang peengku Nehemia, jadi gampang ingat. Dan saat ini DP judul Murah Hati dan Suka Menolong. Tadi waktu Enci dah persiapkan firman Tuhan ini, Enci dah ingat-ingat, apakah Enci selama ini so lakukan ini firman Tuhan ini? Apakah Enci so punya hati yang murah hati seperti firman Tuhan ini? Perasaan yang dano. Apakah Enci pernah menolong orang? Oh, kalau penolong orang, oh biar sedikit ada. Tapi puji Tuhan, tadi saat Enci ada cerita dengan Enci pe teman, dia kasih ingat begini, Enci, itu dong Enci, kalau murah hati Enci kan kalau misalnya naik motor, kong di jalan dapat lihat ibu-ibu kasih yang misalnya ada bajalan kaki, apalagi dia ada bembeng-bembeng barato, kan Enci mau berhenti, kong Enci mau muat, itu no. DP bukti bahwa Enci sudah bermurah hati, puji Tuhan. Adik-adik juga pasti sama dengan Enci, so banyak kali lakukan itu kebaikan atau sudah banyak bermurah hati pak orang-orang, mar banyak kali orang jaga lupa itu kebaikan yang orang bikin, ndak apa-apa.
Daripada sebaliknya, torang ndak pernah bermurah hati pak orang, kon torang bilang-bilang baleo-baleo. Oh, kita pernah tolong pak dia, kok pernah kasih ini. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, luar biasa cerita firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus mengajar pak orang semua bagaimana saat seorang yang dari Yerusalem ke Yerusalem, dari Yehuda dia turun ke Yerusalem dan dia diserang oleh penyamun. Orang dah lihat tadi bagaimana dirampas semua DP harta, bukan cuma DP harta, enci dah taruh kira, pasti ada adik-adik juga ada taruh kira, sampai DP baju dorang dah rampas, berarti berharga kan. Kalau orang sekarang nyanda, dorang kalau merampas ke bajunya dorang dah mau kasih bata lanjang. Aduh, kasihan menderita sekali. Dan saat itu ada 3 orang dah lewat di situ. Ada imam, ada siapa yang kedua? Orang Lewi, dan yang ketiga orang Samaria. Ternyata dari 3 orang itu cuma 1 orang kasihan yang ada peduli, yang ada kasih tunjuk DP rasa belas kasihan, yaitu orang Lewi. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dari 3 orang ini mana yang orang mau pilih kan? Pasti sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus menginginkan supaya orang mau jadi sama dengan itu orang Samaria yang murah hati, yang suka menolong. Walaupun sebenarnya dia tidak kenal ini orang ini, dia tidak kenal sama sekali, tapi dia dengan ikhlas dia tolong ini orang yang tadi dipukul ini, dia kasih obat sampai sembuh. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan setiap hari pasti ada banyak hal sama dengan si bilang tadi, orang selalu lakukan banyak kebaikan, batolong orang. Contoh di rumah, NCP teman lihat tadi ada kasih ingat, oh orang mulai dari rumah. Biasanya kalau di rumah suka bantu pa mama di rumah, adik-adik suka cuci piring, suka basuh sapu, itu sudah perbuatan yang sangat menyenangkan Tuhan karena sobat tolong pa mama. Dan kalau orang so terbiasa di rumah suka batolong misalnya pak mama, pak kakak saat kakak suruh, atau papa, atau oma dan lain-lain, pasti akan muter bawa. Di mana saja orang ada, saat orang melihat orang itu dalam kesusahan atau orang itu dalam keadaan yang ya patut ditolong, orang hati pasti Tuhan mau gerakan. Orang pasti akan mau tolong nih orang yang dalam kesusahan itu. Coba adik-adik renungkan dalam kehidupan setiap hari. Selama ini sama dengan Enci bilang tadi, Enci sendiri lupa kebaikan apa Kang yang Enci pernah lakukan. Coba ingat-ingat, pasti sebagai anak Tuhan, anak-anak pasti sudah banyak melakukan kebaikan. Sama dengan Enci bilang tadi, tolong pak mama di rumah, tolong pak papa, tolong pak kakak dan lain-lain. Dan banyak hal lain juga yang dilakukan selama ini, selama pandemi ini. Ada tamang-tamang yang mungkin ada DP kuota, tamang-tamang adik-adik sopangge belajar sama-sama. Saat ada teman yang ada HP, juga taman ada panggil, itu sungguh hal yang sangat Tuhan suka. Tuhan senang lihat DP anak-anak kalau suka menolong. Tuhan senang kalau lihat DP anak-anak melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mau ajar pada orang semua supaya semua kebiasaan yang baik, yaitu murah hati dan suka menolong, itu yang terus harus orang lakukan karena hal itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, juga memberkati kita semua, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan juga pasti ada mama-mama, oma-opa yang saat ini dengarkan firman Tuhan. Ada paling terakhir sekali, Enci ingat NCP firman ayat hafalan waktu masih anak sekolah minggu di Matius 5 ayat 7. Siapa yang punya ayat hafalan sama dengan Enci? DP bunyi begini. Berbahagialah orang yang murah hati karena ia akan menerima, karena ia akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hati karena ia akan beroleh kemurahan. Luar biasa. Dalam kehidupan setiap hari adik-adik atau mama-mama pasti mengalami ini. Enci juga banyak mengalami ini. Kage-kage orang so datang, napa berkat. Kage-kage orang so datang di rumah, napa baras. Kage-kage orang so datang di rumah, napa ini. Ikan, ayam banyak sekali, dan luar biasa itu bukti cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari orang lakukan terus kebaikan dalam orang kehidupan, saling menolong satu dengan yang lain.
suka menjadi orang yang murah hati, dan pasti Tuhan akan senang dan Tuhan akan memberkati orang semua. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga video tentang firman Tuhan. Enci percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan untuk merespon firman Tuhan saat ini, kita akan angkat dulu sebuah pujian sebelum kita masuk dalam pelayanan persembahan, yaitu Kasih Sukacita Damai Sejahtera. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia rela mati karena dosaku. Haleluya, 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 haleluya. Karena Yesus, ku cinta saudara. Karena Yesus, ku cinta saudara. Katakan Yesus, 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 karena Yesus. Iya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari mempersiapkan persembahan. Yang sudah ada persembahan, mari memberi persembahan dengan sukacita. Sebab Tuhan akan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan diberikan, kita akan angkat pujian, Ku Berikan Persembahan. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Pasti kau memberkatiku lebih besar lagi. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mari mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat yang akan dituntun oleh Enci Tenti Bimbang Nau. Ya, adik-adik guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kebaikan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Sampai detik ini kami masih boleh diperkenankan Tuhan untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Di dalamnya kami boleh memuji-muji Engkau Tuhan, bahkan kami juga boleh mendengarkan suara firman-Mu berbicara bagi kami. Kami percaya Tuhan sendiri yang sudah berbicara bagi kami. Kami diberikan kekuatan lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam tubuh kami
untuk mampu menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, seperti seorang Samaria yang sudah diceritakan lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya kehidupan kami juga akan dipenuhi dengan kemurahan hati, bahkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa boleh kami lakukan dalam kehidupan kami terhadap siapapun orang yang ada di sekitar kami dan dimanapun kami pergi dan berada. Kami percaya kekuatan firman-Mu akan tetap terus memberikan kami kemampuan tetap terus hidup melakukan hal yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini juga kami bersyukur kalau kami boleh memberi persembahan. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu memberkati kehidupan kami dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa, ajar dan mampukan kami untuk selalu mempersembahkan terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terlebih mempersembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Diberkati juga Enciwati Umar yang sudah Tuhan pakai luar biasa untuk menyampaikan firman-Mu di saat ini. Kami percaya Tuhan yang lebih tahu setiap kehidupan dari Enciwati bersama keluarga dalam setiap harapan, cita-cita, kerinduan ke depan, bahkan rencana-rencana apapun yang akan hendak dilaksanakan oleh Enciwati bersama keluarga senantiasa selalu diberkati Tuhan. Berkat kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera senantiasa mewarnai hari kehidupan Enciwati bersama keluarga, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berserah penuh menyerahkan seluruh kehidupan Enciwati bersama dengan keluarga ke dalam tangan Tuhan, sambil juga kami mau bawa kehidupan anak-anak sekolah minggu Jemaat Yaden bersama guru-guru sekolah minggu Jemaat Yaden. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menolong, melindungi kami, hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada, ketika anak-anak bermain dalam rumah maupun di luar rumah, bahkan ketika mereka melaksanakan studi mereka lewat online, kami percaya Tuhan Yesus akan menolong memberkati anak-anak kami ini juga, sehingga mereka boleh melaksanakan studi mereka dengan segala baik, mereka boleh meraih segala cita-cita mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, dan semuanya mereka pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkati orang tua dari anak-anak sekolah minggu, diberi sehat dan kuat selalu bagi mereka semua Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mendidik, membimbing anak-anak mereka. Biarlah mereka boleh menjadi berkat dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaat kami ini. Diberkati guru-guru sekolah minggu bersama keluarga, diberkati juga setiap pelayanan yang kami laksanakan ke depan. Kami percaya Tuhan yang pegang tangan kami, Tuhan yang menuntun kami semua, sehingga kehidupan kami guru-guru sekolah minggu boleh menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Bapak, kami teringat akan kehidupan bangsa negara kami Indonesia tercinta. Kami terus persembahkan bangsa ini kepadamu ya Tuhan, dan kami memohon dalam kerendahan hati biarlah kemuliaan Tuhan terus dinyatakan atas kehidupan bangsa kami. Diberkati para pemimpin bangsa kami yang sementara melaksanakan tugas sampai saat ini. Biarlah dengan kerelaan hati, dengan kerendahan hati, dengan hikmah yang daripada Tuhan, Tuhan pakai mereka luar biasa untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami berdoa untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kami, bahkan sudah mempersiapkan para calon-calon pemimpin yang akan memimpin kami di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Tuhan tolong kami semua sebagai masyarakat Provinsi Sulawesi Utara untuk benar-benar mampu diberikan hikmat oleh Tuhan, memilih dengan segala baik, dengan petunjuk daripada Tuhan. Kami percaya suara-suara yang terbaik kami boleh beri dalam pemilihan nanti, dan benar-benar pilihan kami Tuhan itu datangnya dari Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memakai mereka semua pemimpin-pemimpin kami untuk boleh menjalankan tugas dengan segala baik, sehingga kehidupan mereka juga akan menjadi berkat dalam kehidupan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Terpuji Engkau Bapa di surga,
jalannya pembangunan bangsa negara kami, provinsi, bahkan kota kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan terus dinyatakan terus kehidupan bangsa kami, sehingga bangsa ini boleh menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa kami juga untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin bersama dengan guru-guru bahkan orang tua yang dalam keadaan sakit di rumah, yang tidak dapat kami sebut satu demi satu. Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah dan urapi setiap bagian tubuh mereka yang sakit, dan kami percaya kesembuhan yang terbaik sudah mereka peroleh saat ini juga, dan nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan di muka bumi ini. Ini yang menjadi kerinduan harapan kami Tuhan. Kami berserah menyerahkan setiap program pelayanan anak sekolah minggu, kegiatan-kegiatan ke depan, persiapan ibadah pranatal. Anak sekolah minggu diberkati kami semua, baik komisi, guru-guru, bahkan seluruh anak-anak, untuk boleh bersatu hati mempersiapkan dengan segala baik, sehingga benar-benar dalam pelaksanaan ibadah pranatal ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan bagimu Tuhan. Inilah doa kami. Kami berdoa memohon kepadamu dalam kerendahan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita saat ini. Enci undang semua berdiri, dan sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita akan angkat lagu tema Tuhan mengangkat kita dari samudra raya. Mari kita keluar bersama-sama dari samudra raya bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, jaga selalu, takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Kita akan angkat lagi pujian ini. Tuhan mengangkat kita dari samudra. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Mari kita menerima berkat.
Terima kasih Bapa di sorga untuk penyertaan-Mu dalam persekutuan ibadah gereja anak saat ini. Sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menjadi bagian kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan Enci persilakan duduk. Dan sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan informasi pelayanan dari Enci Pena. Ya, informasi pelayanan di pagi hari ini diawali dengan ucapan terima kasih. Yang pertama kepada seluruh anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan orang tua yang telah beribadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati adik-adik, guru-guru dan orang tua. Dan terima kasih juga kepada guru-guru sekolah minggu yang telah melayani. Ada Dimas, ada Aso, Nguje, semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Dan informasi pelayanan ibadah gereja anak minggu depan masih tetap dilaksanakan lewat video. Dan untuk ibadah prenatal anak sekolah minggu akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember tahun 2020. Untuk itu menghimbau kepada seluruh guru-guru sekolah minggu untuk dapat mempersiapkan anak-anak dalam atraksi anak sekolah minggu setiap kolom. Mana-mana mau menyanyi, mau menari, yang pasti itu direkam oleh guru-guru sekolah minggu dan diupload di grup guru sekolah minggu. Nanti akan diatur oleh komisi untuk ibadah prenatal anak sekolah minggu yang nantinya direncanakan akan dilaksanakan lewat video. Dan ibadah guru sekolah minggu kita akan bertemu di gedung gereja hari Jumat jam 7:30 malam. Dan yang menjadi tuan rumah guru sekolah minggu kolom 3. Demikian informasi pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai di hati. Shalom.